Apakah memakai baliho di abad ke-21 ini, di era yang serba digital, itu efektif? Nah, ini kan pertanyaan krusial. Halo Sobat Brand, selamat datang di Brand ID TV bersama saya, Michael TJ. Di channel ini, kita akan banyak membahas tentang brand, communication, dan marketing, dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini penting banget buat kalian yang mau jadi influencer, mau jadi YouTuber, mau jadi public figure, punya bisnis, punya jasa, punya produk, sangat bermanfaat. Nah, sebelum mulai, please subscribe channel kita, follow juga Instagram kita di brand.id.tv untuk terus update tentang konten-konten yang berhubungan dengan brand, communication, dan marketing. Hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang kalian semua tahu. Semua lihat, semua pasti aware, ini sangat happening sekarang ini. Baliho partai. Jadi itu yang mau kita bahas hari ini. Kalau teman-teman jalan-jalan ya, di mana-mana pasti banyak tuh kelihatan. Ada balihonya Ibu Puan Maharani, ada balihonya Pak Erlangga Hartarto, ada banyak, banyak, banyak banget. Dan itu ada di mana-mana, jadi kita pasti bisa lihat. Yang pertama itu pasti kalau mau komunikasi, kita harus tahu target komunikasinya ya. Kalau kita lihat yang sekarang ini lagi beredar ya, baliho-baliho ini semua. Kemungkinan besar mau cari awareness, mau cari, kalau istilah awamnya mungkin popularitas kali ya, memperkenalkan individu-individu yang dipasang di baliho-baliho ini. Nah, dari situ kita bisa lihat kan, di Pak Erlangga Hartarto itu ada bekerja untuk negara, Erlangga Hartarto 2024. Yang lain juga pada ngomongnya gitu. Ini dikaitkan dengan pemilu mungkin ya 2024. Beda lagi dengan Ibu Puan Maharani. Di sini mau ngomong kepak sayap kebinekaan. Ini kayaknya mau mengasosiasikan Ibu Puan Maharani sebagai tokoh yang pluralis. Kemudian targetnya siapa? Kalau kita lihat penempatan ya, kayaknya ini mau mencakup semua golongan. Karena dari pelosok sampai perkotaan itu ada semua. Selalu ada. Jadi kalau mau mencakup semuanya ini target audiens yang agak-agak kebablasan ya sebenarnya ya. Karena dalam komunikasi itu lebih mudah berkomunikasi dengan satu atau sedikit orang dibandingkan berkomunikasi dengan banyak. Makanya di dalam komunikasi itu selalu ada target audiensnya itu kita segmentasikan. Karena menyesuaikan, dari situ kita bisa ngomong tuh, caranya gimana, apa yang mau diomongin, yang menjadi interest mereka, lalu mediumnya apa, placementnya di mana. Nah itu selama ini begitu, pakem komunikasi. Jadi ketika ngomong ke khalayak yang lebih luas itu mungkin perlu pembenahan di sana ya. Tapi berhentilah berandai-andai. Saya tidak terlibat dalam tim yang menyusun strategi kenapa balihonya harus sebanyak ini dan kenapa balihonya harus di seluruh pelosok Indonesia. Yang bisa kita lihat secara real adalah baliho-baliho ini menggerakkan ekonomi sedikit banyak. Karena kita tahu ada pengusaha digital printing dapat order di seluruh Indonesia, penyedia papan reklama, titik-titik reklama itu juga dapat order. Jadi ini sedikit banyak memberikan stimulus untuk ekonomi yang sedang lesu di masa pandemi ini. Berikutnya, yang kedua, yang ini kayaknya yang banyak menjadi pertanyaan, dan kalau kita lihat di thumbnail juga, apakah efektif?
apakah memakai baliho di abad ke-21 ini, di era yang serba digital, itu efektif? Nah, ini kan pertanyaan krusial. Untuk menjawab itu mungkin tidak segampang yang pertama tadi. Ini sedikit kompleks, karena antara iya dan tidak. Kenapa bisa begitu? Karena untuk target audience yang well educated, yang lebih rasional, nih calon pemilih yang lebih rasional, mungkin komunikasi seperti ini kurang tepat karena mereka memilihnya berdasarkan konsepnya apa, programnya apa, ya. Jadi tidak secara emosional, memilihnya berdasarkan rasionalitas. Nah, ketika kita berbicara rasionalitas, pola-pola komunikasi yang hanya menampilkan tokoh tanpa berbicara banyak itu kurang tepat. Tapi ketika kita ngomong masyarakat calon pemilih yang memilih berdasarkan emosional, yang mungkin less educated ya kita bisa ngomong ya, uh, yang tidak terpapar dengan internet di era digital ini mungkin kita mesti gali dikit. Kalau kita ngomong itu kan digital pasti urusannya dengan internet. Menurut data APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet di Indonesia, penetrasi internet di Indonesia itu 76%. Nah, tapi ini global ya, hanya mengukur siapa yang punya akses. Belum mengukur seberapa baik sambungannya, kualitas koneksinya, behavior-nya di internet itu ngapain aja, kualitas aktivitasnya di internet itu berapa banyak, berapa jauh, itu tidak diukur. Hanya yang punya akses yang pernah terkoneksi dan sedikit terkoneksi juga termasuk di situ semua. Jadi nggak rata ya, jadi kurang 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 jelas isinya. Nah, kalau kita ngomong yang bisa memanfaatkan internet benefitnya itu secara maksimal ya di kelas yang tadi, yang well educated tadi, yang lebih rasional. Tapi ketika masyarakat yang less educated ini, mereka akses internetnya tidak sejauh itu. Berarti tadi 76% ya tidak sebesar itu juga gitu. Kalau mau jujur mungkin jauh lebih kecil dari itu datanya yang bisa benar-benar mendapat manfaat dari koneksi internet ini untuk informasi secara literasi internet yang baik. Gitu. Nah, ketika kita bicara seperti ini ya berarti mayoritas masyarakat Indonesia masih belum punya sambungan yang baik dan belum terliterasi secara baik digital. Di sini pola-pola komunikasi seperti baliho-baliho ini menjadi relevan. Jadi ketika ditanya apakah efektif, ya bisa jadi iya di masyarakat yang memilih berdasarkan popularitas dan familiaritas. Nah, di situ kita bisa melihat kenapa partai-partai memilih untuk mensosialisasikan tokoh-tokoh ini melalui cara seperti ini. Kalau kita mau mengulik sedikit tentang baliho-baliho ini, mungkin yang jadi agak bermasalah itu adalah lokasi penempatannya. Untuk apa kita membanjiri komunikasi di lokasi yang mayoritas audiensnya adalah orang-orang yang memilih secara rasional. Jadi itu wasted-nya di situ. Jadi karena kita lihat aja di tengah-tengah kota Jakarta ini di jalan-jalan protokoler kita masih bisa lihat baliho-baliho itu terpampang di mana-mana ya. Kalau mau dipermasalahkan mungkin itu lokasinya saja. Jadi kalau kita ngomong baliho partai, apakah efektif? Di kalangan yang well educated dan lebih rasional, mungkin tidak. Yang sudah terliterasi secara digital, mungkin tidak. Tapi untuk masyarakat yang less educated, yang memilih berdasarkan emosi, familiaritas, popularitas, bisa jadi iya. Mungkin dari kita seperti itu dulu.
Jangan lupa di-like kalau merasa video ini bermanfaat. Komentar di bawah ya, komentar di bawah. Untuk ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan. Jangan lupa follow IG kami, brand.id.tv. Subscribe, tekan loncengnya untuk dapat update terus. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Michael TJ, signing off.